Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita memasuki hari ke-20 dari bulan Ramadan. Itu artinya tidak lama lagi kita akan segera berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Sudahkah kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, sahabat? Semoga kesempatan yang semakin sedikit ini bisa kita maksimalkan agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di episode ke-20 dalam cerita Adli, kami akan kembali mengangkat kisah-kisah tentang sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kali ini kisah tentang seorang sahabat yang mana sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa dan berjasa dalam perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Raja Najasyi. Tentu kita semua tidak asing dengan nama Raja Najasyi, di mana Raja Najasyi adalah seorang raja yang memerintah negeri Habasyah di Afrika. Cerita tentang Raja Najasyi sangat familiar sekali di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, di mana pada saat itu ketika para sahabat mendapatkan siksaan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy di kota Mekkah, pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mengutus para sahabat-sahabat ini untuk berhijrah menuju negara Habasyah di bawah lindungan Raja Najasyi. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di Habasyah ada seorang raja yang begitu adil dan tidak akan mendolimi siapapun yang masuk ke dalam negerinya. Sehingga pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW mengutus para sahabat dengan dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib. Pada akhirnya rombongan dari para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ini berangkat ke negeri Habasyah. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh Raja Najasyi. Meskipun pada saat itu Raja Najasyi dan juga rakyatnya menyembah atau beragama Nasrani, berbeda dengan agama Islam. Ketika para sahabat Rasulullah Muhammad SAW merasa aman di bawah lindungan Raja Najasyi, pada saat itu orang kafir Quraisy merasa marah luar biasa. Sehingga pada akhirnya orang kafir Quraisy mengutus 2 orang untuk membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan orang muslim kepada mereka. Pada saat itu diutuslah Amr bin As yang pada saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Dan pada saat itu Amr bin As membawa hadiah dari orang kafir Quraisy kepada Raja Najasyi, berharap Raja Najasyi mau mengembalikan orang-orang muslim kepada mereka sehingga mereka bisa menyiksa kembali di kota Mekkah. Tapi ternyata Raja Najasyi tidak serta-merta percaya kepada Amr bin As. Sehingga pada akhirnya Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abu Talib selaku pimpinan dari orang muslim. Dan ketika Ja'far bin Abu Talib berbicara di depan Raja Najasyi begitu terpukau dengan kalimat-kalimat yang keluar dari bibir Ja'far bin Abu Talib. Bahkan ketika Ja'far bin Abu Talib melantunkan wahyu surat Maryam, Raja Najasyi menangis luar biasa. Bahkan ketika Raja Najasyi bertanya tentang sosok Nabi Isa kepada Ja'far bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib menjawab bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidah Maryam adalah perawan yang luar biasa dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terharu, betapa senangnya hati Raja Najasyi mendengar jawaban yang begitu bijak dari Ja'far bin Abu Talib. Apalagi ia juga menangis ketika mendengar wahyu surat Maryam dilantunkan oleh Ja'far bin Abu Talib, sehingga pada akhirnya Raja Najasyi percaya dan tidak akan mengembalikan kaum muslim kepada orang kafir Quraisy. Selang beberapa waktu kemudian, setelah orang muslim kembali ke kota Makkah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, yang mana isi surat tersebut adalah mengajak agar Raja Najasyi berkenan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ternyata tanpa berpikir 2 kali, Raja Najasyi
langsung mengiyakan permintaan Rasulullah dan kemudian masuk ke dalam agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada utusan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan salam kepada Rasulullah dan berpesan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan mendoakan dirinya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan pada saat itu, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan Raja Najasyi dari utusannya, pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangannya dan mendoakan Raja Najasyi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa Raja Najasyi. Tidak cukup sekali, ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Raja Najasyi sampai 3 kali dan diamini oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dari kisah tentang Raja Najasyi, kita banyak sekali belajar tentang bagaimana meskipun Raja Najasyi adalah seorang raja sekalipun, tapi ia tetap mendengarkan orang-orang di bawahnya. Ia bisa berpikir jernih tentang mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan Raja Najasyi tidak gengsi untuk berkenan memeluk agama Islam meskipun kedudukannya adalah seorang raja. Karena Raja Najasyi bisa mengerti dan bisa membedakan manakah agama yang benar dan manakah agama yang salah. Semoga dari kisah tentang Raja Najasyi bisa menguatkan iman kita dan bisa memantapkan hati kita terhadap agama Islam dan bisa membuat kita lebih berani untuk mengakui mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Dari Pusat Kota Gresik saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-20. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.